Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Nah, seperti janji saya di awal, kalau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan, yang pagi ini akan membahas mengenai kewarganegaraan Indonesia. Senang sekali karena Ramadan kali ini kita akan talk show produktif ya, interaktif, dan saya senang juga karena jadi cowok paling ganteng sekarang di studio. Karena dua narasumber kita ini adalah wanita-wanita hebat yang sudah hadir. Ada Ibu Dr. Ririn Nurfaatirani Heri SHMH selaku akademisi dari Universitas Negeri Makassar ya. Benar. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Wah, alhamdulillah sehat ya. Ya, salam sehat dan semangat selalu. Semangat selalu. Ada Mbak Siti juga, perwakilan dari Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan. Apa kabar Mbak Siti? Alhamdulillah, Mas Aki, apa kabar juga? Saya harus pakai bahasa Inggris atau gimana? Bahasa Indonesia. How was Mr. Big? Apa? Fine, always fine ya. Saya sempat lewat ya. Iya. Nganterin sama Mr. Big ya. Nah, pecinta Venus, ini menarik sekali karena pagi ini kita akan membahas mengenai kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini status kewarganegaraan ganda. Nah, kalau selama ini kan kita mengenalnya istilah ganda campuran, ganda putra ya, kalau lagi di bidang olahraga. Tapi kalau yang satu ini kewarganegaraan ganda, mungkin masih ada yang sedikit asing dengan istilah ini. Nanti bakal langsung dibantu dijelaskan sama Ibu Dokter. Nih, apa sih sebenarnya kewarganegaraan ganda itu, Bu? Baik, terima kasih. Kewarganegaraan ganda itu sebenarnya merupakan situasi di mana seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu, kewarganegaraan negara yang lebih dari satu, yang kemudian didapatkan secara bersamaan seperti itu. Jadi kewarganegaraan ganda ini yang kemudian ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan terkait kewarganegaraan ganda tersebut. Dengan statusnya itu. Benar. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah diakui belum status kewarganegaraan ganda ini? Iya, baik. Awalnya kewarganegaraan ganda itu belum diakomodir di Indonesia, tetapi setelah tahun 2006 Indonesia ini kemudian mengharuskan warganya untuk memilih salah satu kewarganegaraan agar tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, kemudian terkait kewarganegaraan ganda tersebut pun berdasarkan undang-undang yang berlaku itu dilakukan pengecualian untuk beberapa situasi. Nah, pengecualian yang dimaksud di sini tuh ada apa saja, Bu Dokter? Oke, baik. Warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam situasi tertentu itu misalnya anak yang kemudian lahir dari perkawinan campuran. Anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing ini bisa memiliki kewarganegaraan ganda selama sebelum mencapai usia 18 tahun. Sebelum 18 tahun. Sebelum 18 tahun. Benar. Dan wajib memilih salah satu kewarganegaraan apabila sudah mencapai usia 18 tahun tersebut. Kemudian yang kedua bisa dihasilkan dari perkawinan campuran. Seorang warga negara Indonesia yang kemudian menikah dengan warga negara asing bisa memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut. Nah, yang kemudian ada juga terkait dengan naturalisasi. Nah, ini tadi mungkin terkait dengan yang lagi hits misalnya pemain-pemain bola kita yang naturalisasi. Olahraga sepak bola benar. Seorang warga negara asing yang kemudian mendapat kewarganegaraan Indonesia ini melalui proses naturalisasi yang kemudian wajib melepaskan kewarganegaraan asingnya tersebut, seperti itu. Kalau dari status kewarganegaraan ganda tadi yang dikecualikan 3 hal tadi, ada nggak konsekuensi yang didapatkan seseorang gitu yang memiliki kewarganegaraan ganda? Oh iya, pasti ada ya. Misalnya seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda itu tidak diizinkan untuk bekerja dalam beberapa bidang keamanan negara ataupun menjadi anggota militer Indonesia. Jadi nggak bisa daftar polisi, nggak bisa daftar TNI, polwan, benar. gitu-gitu ya.
Selain itu, warga negara ganda juga itu harus mematuhi hukum Indonesia dan tidak boleh menggunakan kewarganegaraan ganda mereka untuk keuntungan pribadi atau kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan negara seperti itu. Juga tidak bisa jadi caleg, benar, caleg DPD, DPR, DPRD, bahkan presiden wakil presiden udah boleh deh. Ya, caleg aja nggak bisa iya, ya. Benar, apalagi kalau presiden wakil presiden. Jadi untuk terkait hak memilih dan dipilih itu sangat terbatas untuk yang memiliki kewarganegaraan ganda, benar. Kecuali kalau nanti mereka sudah berumur 18 tahun kemudian memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, baru boleh daftar poluan, daftar polisi. Iya, asal memilih kewarganegaraannya warga negara Indonesia. Nah, itu dia, asal memilih menjadi WNI ya. Nah, ini mumpung ada Mbak Siti di sini ya kan, selaku dari komunitas pernikahan campuran Sulawesi Selatan. Mbak Siti udah memilih warga negara apa? Oh, kalau saya bukan objek dari pernikahan ganda ya. Sangsu ya. Jadi kalau di sisi komunitas pernikahan campuran lebih ke anak-anak hasil pernikahan campur tadi sih. Karena kan memang ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait ini diatur bahwa anak-anak dari hasil pernikahan campur antara dua warga negara Indonesia dengan asing itu berhak mendapatkan dua kewarganegaraan, baik itu dari kewarganegaraan ayah atau ibunya yang asing, kemudian Indonesia juga. Jadi mereka punya privilege keduanya untuk bisa bolak-balik ke negara orang tuanya, dengan tentunya berbeda dengan kita yang harus menggunakan visa misalnya. Nah, mungkin keterkaitannya dengan undang-undang yang pewarganegaraan tadi yang nomor 21 2022 ini diatur lagi untuk lebih, kan kalau dulu 2006 itu dibuat untuk anak-anak pernikahan campur ya. Itu dulu kan belum bisa nih. Dan setelah 2006 itu sudah berlaku dan mereka bisa punya dua kewarganegaraan. Nah, sekarang anak-anak itu sekarang kan bertumbuh dewasa nih. Sudah berusia 18 dan itu wajib melakukan pemilihan. Tidak bisa dengan santainya dia tidak melakukan pemilihan salah satu warga negara. Memutuskan kan untuk harus memilih menjadi warga negara apa ya. Saat ini masih umur dimaksimalkan di 18, nanti diberi waktu jeda 3 tahun untuk memilih. Nah, 21 tahun maksimal yang bersangkutan si anak harus melakukan pemilihan mau ikut orang tua ayahnya atau ibunya gitu. Nah, untuk proses itu tentunya ada aturan dari keimigrasian ya. Syarat-syaratnya harus dilakukan. Kemudian proses itu kalau tidak dilakukan maka ini yang kita mungkin sharingkan ke teman-teman yang punya anak berkewarganegaraan ganda ini untuk melaporkan bahwa ini harus segera dilakukan action untuk apakah mau dilepas atau mau jadi WNI misalnya. Karena kalau tidak maka langsung otomatis kewarganegaraan Indonesia bisa lepas. Dan itu akhirnya statusnya menjadi asing, WNA. Iya, jadi akan ribet kalau dia tinggal di Indonesia. Iya, benar juga ya. Makanya saya tuh waktu sama orang tua ya, disuruh milih nih mau ikut sama orang tua Bangladesh atau Ibu Sidrap gitu. Akhirnya memilih Sidrap. Milih Sidrap ya. Nah, ini sedikit gambaran ya pecinta Venus, obrolan seru kita pagi ini tentang kewarganegaraan ganda di Indonesia, dan status seperti ini tuh sudah banyak kita dapatkan contoh dari selebritis-selebritis tanah air ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa sih konsekuensi yang bisa mereka dapatkan, khususnya anak hasil pernikahan campuran kalau tidak memilih atau enggan memilih, dan bagaimana status hukum mereka di Indonesia. Makanya tetap di Talkshow kita pagi ini bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Jawara di Venus Hits 40. Jangan kemana-mana, Talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. Halo, Pak. Iya, Mak. Hai. Kenapa air? Nggak jalan, Ki? Dicabut meterannya. Astagfirullah. Kita tidak bayar pasti, toh? Astaga, aku lupa, Itu Mi saya bilang. Itu Mi kadang-kadang juga pencatatan meter, toh terkunci lumayan, nggak bisa dicatat. Makanya rekening tumpuk. Baru berapa kira-kira pembayarannya tuh, Mak? Nggak tahu, Pak. Aduh, kecanggihan Mi sekarang ini, Mak. Sudah ada yang pembayarannya melalui OVO, GoPay, semua bisa uang elektronik. Kalau begitu kita mau paling bayar, Pak? Saya cek lupa yang saldoku. Makanya, Mak, ingat, Ki, sebelum tanggal 20 setiap bulan bayar memang air tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, pelanggan yang beriman,
Jangan lupa bayar ARK tepat waktu sebelum tanggal 20 di setiap bulannya. Untuk menghindari denda, tunggakan, dan penutupan. Peduli Ki, salam Ki. Jadi pelanggan PDAM yang budiman jangan lupa untuk membayar tagihan air sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Kota Makassar. Marhaban ya Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, akhirnya datang juga. Saatnya menjalankan ibadah puasa dengan semangat di bulan suci ini. Dengarkan program spesial kita selama Ramadan untuk menemani ibadah puasa Anda. Mutiara Ramadan menghadirkan hadis-hadis Nabi untuk menunjang kesempurnaan ibadah Anda. Hadir 5 kali sehari selama Ramadan. Dan jangan lewatkan Opus, obrolan puasa menjelang buka puasa, dengan tema Tauziah Ramadan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan narasumber Ketua Basnas Kota Makassar. Ramadan Karim Radio Venus turut didukung Sarung Atlas, Bear Brand, dan Basnas Kota Makassar. Kembali lagi di talk show Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih bersama Ibu Dr. Riri Nurfaatirani Heri SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Makassar. Dan ada Ibu Siti juga dari Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan. Pagi ini membahas soal kewarganegaraan ganda ya, statusnya di Indonesia. Tadi kita udah sempat tahu juga pengertian dari kewarganegaraan ganda itu apa saja, dan mereka juga yang lahir ya, khususnya anak yang lahir dari orang tua pernikahan campuran. Nah, ini ke Ibu Siti dulu nih, based dari story-nya, pengalamannya sejauh ini, Ibu dengan sang suami yang dari mana negaranya? Amerika Serikat. Nah, itu waktu status kewarganegaraan yang dimiliki oleh suami saat ini juga apakah masih sebagai warga negara asing atau udah? Masih warga negara asing. Masih warga negara asing gitu. Beliau pemegang izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap. Kitab ya. Jadi per 5 tahun itu pertama kalau mungkin ketika mereka mendarat di Indonesia mungkin izin tinggalnya itu lebih ke visa on arrival ya, atau kemudian atau turis visa. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan itu akan diimigrasikan menjadi kitas sementara lah, itu berlaku 1 atau 2 tahun. Nanti setelah itu bisa diperpanjang menjadi kitab permanen, itu berlakunya 5 tahun. 5 tahun ya, kitabnya. Nah sekarang lebih ini sih, sekarang kalau warga negara asing seperti suami itu kan tinggalnya sudah berturut-turut 5 tahun. Mereka ada dapat izin tinggal tetap yang bisa berlangsung seumur hidup, tapi pelaporannya tetap 5 tahun. Jadi lebih mudah lah. Kalau dulu kan 5 tahun 5 tahun ya. Kalau sekarang sudah dapat izin tinggal tetap yang berlaku seumur hidup, tapi tetap berkewajiban untuk melaporkan ke imigrasi terdekat setiap 5 tahunnya bahwa yang bersangkutan tuh masih tinggal di Indonesia. Di Indonesia ya. Gitu. Nah, ini kasih sedikit pencerahan dulu deh untuk pencinta Venus nih, karena banyak juga sekarang nih yang huntingnya tanda kutip kan pengen dapat cowok bule gitu. Cuma mungkin pikirnya ya enak-enaknya aja, padahal kan di balik itu tak segampang itu. Apa nih yang bisa di-sharing nih dengan pengalaman yang didapatkan dengan menikah dari warga negara asing? Ya, jadi memang mungkin kita lihat terlalu banyak mungkin nonton ini ya sosial media bahwa pernikahan campuran itu begitu indah kelihatannya ya, tapi kita harus sadari buat teman-teman di luar sana mungkin yang mungkin ada hubungan dengan orang asing, itu nanti harus dipikirkan baik-baik nih. Pertama, ketika kalian terjadi menikah atau terjadi pernikahan, maka yang kalian pikirkan adalah pertama landasan untuk izin tinggalnya. Pertama, kalian mau tinggal di Indonesia apa di luar negeri. Setelah itu diputuskan kalau di Indonesia, maka dipikirkan izin tinggalnya tentunya dia akan diurus dari nol sebelum dia datang masuk ke Indonesia, izin menikah. Kemudian setelah tinggal di sini, maka dia akan diberikan izin tinggal sementara. Setelah sementara diperpanjang jadi tetap ya. Dan itu juga dipikirkan lagi apakah statusnya nanti untuk pekerjaan yang akan dilakukan si WNA, karena tidak
tidak sebebas yang mungkin negara-negara lain ya. Kalau di Indonesia sendiri ada aturan-aturan tertentu yang dimana kalau warga negara asing yang ikut istri atau mungkin ikut suami yang WNI itu memang tidak bisa bebas bekerja seperti kita ini misalnya di PNS atau apa, ada pekerjaan tertentu yang dibolehkan. Jadi itu harus dipikirkan dari sekarang nih, karena kan kehidupan pasti membutuhkan biaya. Jadi itu yang ya. Terus kemudian kalau terkait dengan anak nantinya pasti juga akan ada ini aturan yang terbaru anak berkewarganegaraan ganda. Nah, ini yang perlu juga dipahami. Ini akan panjang nih dari mulai anak itu lahir ya kan, dibuatkan izin tinggalnya, warga negara Indonesia misalnya dapat 2 warga negara juga dengan yang asing. Kemudian banyaklah yang harus dipikirkan ke depannya. Betul, jangan cuma mikirin enaknya aja atau mikirin wah nanti anak saya ganteng, mancung kayak bapaknya gitu, sementara kita kan hidungnya pada minimalis ya. Betul, Mas. Nah, ini Ibu Dokter nih, kalau nantinya mereka yang menikah perkawinan campuran ini menghasilkan anak, status mereka apabila kewarganegaraan ganda dihasilkan dari perkawinan campuran, ini status anaknya gimana? Kalau untuk perkawinan campuran itu akan menghasilkan kewarganegaraan ganda, tergantung. Jadi apabila anaknya lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah yang warga negara Indonesia dengan ibu yang berkewarganegaraan asing, itu memungkinkan untuk berkewarganegaraan ganda yang kemudian atau ayahnya warga negara asing tapi ibunya warga negara Indonesia, atau kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dilegalkan. Jadi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dilegalkan oleh seorang ibu yang warga negara asing ataupun seorang ayah seorang ibu warga negara asing tapi ayahnya seorang warga negara Indonesia, atau sebaliknya. Ada juga anak yang kemudian dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, tetapi karena aturan dari negara tempat anak tersebut lahir, maka anak tersebut mengikuti kewarganegaraan tempat dia lahir. Jadi meskipun orang tuanya sama-sama WNI, tapi kalau mereka lahirnya di luar negeri, statusnya bisa jadi kewarganegaraan ganda. Karena kedua orang tuanya Indonesia, tetapi negara tersebut menganut asas Yusoli, yaitu di mana anak tersebut lahir, maka akan mengikuti kewarganegaraan tempat lahir tersebut. Kemudian ada juga anak warga negara Indonesia yang kemudian lahir di luar perkawinan yang sah, tapi belum berusia 18 tahun dan belum kawin, tetapi diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Jadi di negara tersebut tidak mewajibkan adanya perkawinan sah, sehingga anak tersebut diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Ini juga mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Kemudian ada juga anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun yang kemudian diadopsi secara sah oleh warga negara asing. Nah, ini juga dapat mengakibatkan kewarganegaraan ganda bagi anak. Benar. Gitu. Betul, sama dengan Indonesia pun menganut Yusoli tertutup. Jadi ketika ada orang asing, sepasang orang asing yang kemudian melahirkan di Indonesia, maka anaknya akan berkewarganegaraan ganda karena Indonesia menganut di mana anak itu lahir, maka kewarganegaraannya akan mengikut. Iya, sama seperti di Indonesia ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal tata cara nih, Ibu Dokter, pemohonan pewarganegaraan khususnya bagi mereka yang statusnya warga negara ganda atau yang kayaknya juga sekarang ini lagi happening viral soal status naturalisasi ya. Beberapa pemain sepak bola kan baru-baru ini juga banyak yang statusnya akhirnya menjadi WNI setelah menjadi naturalisasi. Nah, gimana nih tata cara pemohonan pewarganegaraan itu sendiri, Bu Dokter? Oke, baik. Terkait pengajuan permohonan pewarganegaraan ini tidak hanya diajukan oleh anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi bisa jadi diajukan pula oleh orang dewasa. Tetapi khusus untuk anak yang memiliki kewarganegaraan ganda ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 pasal 3A yang merupakan turunan dari undang-undang kewarganegaraan tersebut. Nah,
mengajukan permohonan pewarganegaraan ini diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Kemudian permohonan sebagaimana ini diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dibubuhkan di atas materai yang kemudian memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan atau berpenghasilan tetap, kemudian kewarganegaraan asal, nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal. Nah, kemudian selain syarat-syarat wajib tersebut, pemohon tersebut juga harus melampirkan terkait fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat berwenang. Kemudian fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah apabila anak tersebut telah menikah. Kemudian kutipan akte kematian istri atau suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang kemudian disahkan oleh pejabat berwenang. Kemudian fotokopi kutipan akta perkawinan buku nikah atau perceraian atau akte kematian salah seorang orang tua dari pemohon yang kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian surat keterangan keimigrasian yang kemudian dikeluarkan oleh kantor imigrasi bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Artinya ini bolak-balik. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit yang berada di Indonesia. Kemudian surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia. Pernyataan pemohon ini harus mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada SKCK. Nah, ini bukan hanya PNS ini untuk mendaftar PNS ya. Ini juga harus ada SKCK. Kemudian surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa apabila pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka pemohon ini melepaskan kewarganegaraan yang lain tersebut. Kemudian ada juga surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, bahwa pemohon memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Nah, kemudian bukti pembayaran uang kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kemudian pas foto pemohon terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Apabila anak tersebut lahir di wilayah Indonesia dan tidak memiliki surat keterangan keimigrasian, maka pemohon harus melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, pemohon beserta lampirannya tersebut disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Nah, terkait hal ini sangat penting sekali karena sebagaimana Konvensi Hak-Hak Anak pasal 8 yang mewajibkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memiliki administrasi yang jelas, terang dan lengkap termasuk dengan kewarganegaraannya. Oke, wah memang sekompleks itu ya, berkas dan segala cara permohonan pewarganegaraan. Kirain saya tuh cuman disuruh jawab soal bahasa Indonesia gitu ya, soal-soal majas, pantun, sampai urusan camat-camat juga. Iya, jadi benar-benar struktur yang terendah sampai tertinggi, keputusan Presiden lewat Kementerian Hukum, ya kan? Nah, ini juga harus disertakan ya. Berarti memang ini yang juga sudah dilalui oleh para selebritis yang kewarganegaraan ganda saat memilih menjadi WNI berarti ya? Iya, benar. Termasuk juga naturalisasi? Benar, semua pasti melalui tahap-tahap ini. Seperti itu. Oke. Untuk tata cara pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda nih, yang khususnya statusnya belum mendaftar, Ibu Dokter, atau sudah mendaftar tapi kok belum memilih kewarganegaraan seperti dengan ketentuan undang-undang tadi. Iya, benar. Jadi terkait dengan anak yang belum memilih untuk menetapkan kewarganegaraannya, itu tidak bisa mendapatkan benefit-benefit
dari status warga negara Indonesia, termasuk dalam hak pilih, hak politik, kemudian terkait keterbatasan untuk beberapa wilayah-wilayah sektor pendidikan, saya rasa pekerjaan juga. Jadi ada beberapa sektor-sektor pekerjaan, pendidikan maupun hak-hak politik yang ini sangat dibatasi khusus untuk warga negara Indonesia. Jadi saya rasa usia 18 tahun merupakan ada beberapa pertimbangan terkait terkait dengan pandangan ke depan terkait masa depan anak tersebut, baik dari hak politiknya, pendidikan, masa depan terkait pekerjaan dan benefit-benefit lainnya. Oke, tapi kalau untuk bersekolah sendiri bisa bersekolah di semua sekolah di Indonesia? Iya, kalau untuk sekolah semua bisa. Tetapi untuk melanjutkan pendidikan yang sifatnya ikatan dinas dan lain-lain itu akan sangat terbatas, termasuk dengan kepolisian, TNI, kemudian ikatan dinas seperti STPDN, STAN dan lain-lain. Kecuali itu kalau nanti benar. dia sudah memilih untuk menjadi WNI. Iya benar, karena saya rasa untuk ke tahap yang dimaksudkan itu kan usia 18 tahun ke atas, itu usia-usia pendaftaran ya. Lulus SMA. Iya benar, 18 tahun ditambah 3 kali periode, berarti 3 tahun usia 21. Nah, usia ini kan mewajibkan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk bisa memilih kewarganegaraannya. Jadi usia 18 sampai 21 tahun. Saya rasa seperti itu Bu Siti ya, sampai usia 21 tahun. Oke, nah ini udah jelas sekarang ya pecinta Venus, jadi udah dapat gambaran juga kalau memang menikah dengan warga negara asing tuh ya jangan cuma mau enaknya aja, gampangnya aja, tapi ternyata memang serumit itu, sekompleks itu, apalagi kalau sudah memiliki anak hasil dari pernikahan campuran, ya kan? Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi pecinta Venus, tetap di talkshow kita pagi ini di talkshow bersama Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. Pilihan lengkap dan beragam, trade-in mudah, hati pun bahagia. Suku cadang yang lengkap dan terjamin, kapanpun dimanapun kami ada. Jaminan servis pasti, kualitas pun terjaga, aman dan nyaman selalu berikan solusi. Kalau Toyota pasti terjamin, menjadikan semua lebih mudah. Kalau Toyota terluas terpercaya, percayakan pada Kala Toyota, semua lebih mudah. Kita makan apa ya buat nanti malam? Makan ini aja sayang, ikan. Nanti malam kita makan ikan ya sayang ya? Nggak mau Kak ikan, mau Kak nugget. Nggak suka ikan. Ikan itu enak nak. Bisa ibu masakan ikan palumara, ikan bakar. Tuh, enaknya mamo. Dengar itu Ibu Muna, deh kalau orang makan ikan sudah enak, sehat lagi. Kenapa anaknya Bu? Dia nggak mau makan ikan Bu. Jangan dibiasakan Bu. Tahu nggak, semenjak anak saya rajin makan ikan, anak saya jadi lebih sehat, lebih cerdas. Pokoknya kalau anak kita sering makan ikan, sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Ikan mengandung banyak manfaat untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak kita. Gemar makan ikan merupakan program yang terus digencarkan untuk masyarakat umum, terkhusus bagi anak-anak usia sekolah. Saya, Evi Aprialti, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Ayo makan ikan, peduli Ki, salamaki. Kembali lagi di talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus.
Di sesi terakhir kita talk show pagi ini pecinta Venus masih bersama Ibu Siti dari Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan dan ada Ibu Dr. Ririn Nurfa Tirani Heri SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum UNM membahas mengenai kewarganegaraan Indonesia. Udah panjang sekali pembahasan kita nih khususnya soal kewarganegaraan ganda ya, bukan ganda campuran, tapi kali ini status anak yang hasil dari pernikahan campuran harus memilih status kewarganegaraannya di usia 18 tahun dengan dispensasi 3 tahun periode tambahan ya, Bu Dokter ya. Nah, kalau dari Ibu Siti sendiri nih, based dari pengalaman teman-teman dari komunitas pernikahan campuran, khususnya mereka yang udah menghasilkan anak hasil dari pernikahan campuran, itu apa-apa saja yang sejauh ini menjadi kendala? Oke, jadi sedikit mungkin sharing ya. Kalau di komunitas pernikahan campuran sendiri di Sulawesi Selatan tuh ada 50 orang member ya. Dan kemudian di antara mereka udah anak-anaknya udah ada yang umur 18 tahun, 19 tahun. Nah, sekarang ini dengan aturan yang baru kita benar-benar mensosialisasikan supaya teman-teman ini segera aware dan mungkin harus segera nih memilih anaknya mau pilih negara bapak atau negara ibunya gitu. Nah, yang menjadi unek-unek dari para orang tua Indonesia ini yang selama ini dengan undang-undang kewarganegaraan ganda ini sebenarnya kan batasan yang diberikan untuk mendapatkan privilege 2 warga negara adalah 18 dan diberi waktu 3 tahun untuk memikirkan dan memilih salah satunya. Nah, di beberapa pendapat bahwa kalau umur segini kan syarat untuk menjadi warga negara tadi harus punya pekerjaan ya kan, harus punya penghasilan yang tetap. Nah, umur 18 tahun kan baru selesai SMA ya. Jadi mungkin ini sedikit harus dianalisa lagi, mungkin ke depannya undang-undangnya harus mungkin ke depannya diperbaiki. Yang kedua, ada permintaan juga dari ibu-ibu, dari orang tua warga negara anak berkewarganegaraan ganda ini untuk mungkin bisa diperpanjang usia mereka bisa memilih. Kenapa? Karena mungkin dari mereka masih terlalu muda untuk bisa berpikir ini memilih Indonesia atau memilih negara bapak atau ibu misalnya. Nah, mereka juga pengen mendapatkan engagement dengan negara orang tuanya yang satu lebih lama tanpa perlu kehilangan tanpa kehilangan privilege-nya. Kebanyakan sih mungkin pendidikan yang mungkin lebih baik di orang tua asingnya misalnya. Jadi mereka mau mendapatkan itu dan dia tidak mau kehilangan warga negara Indonesianya. Nah, inilah yang menjadi dilema di para orang tua Indonesia yang punya anak ABG yang harus memilih di usia yang 18 sampai 21 tahun. Ya, betul juga ya. Mungkin kedepannya ya, makanya harapan mereka setidaknya ada umur yang mungkin lebih dewasa atau lebih mungkin sudah lebih setelah mapan. Usia kuliah misalnya. Ya, misalnya atau mungkin 25 atau 30 atau bahkan harapannya sampai untuk yang khusus ABG ini diharapkan untuk bisa mendapatkan privilege 2 kewarganegaraan sampai seumur hidup. Untuk supaya apa? Ya bisa bolak-balik ke Indonesia, bisa juga bermanfaat untuk Indonesia misalnya. Mungkin harapannya seperti itu ya Bu Ririn ya. Oke. Ini ngomongin soal manfaat yang didapatkan dengan status kewarganegaraan ganda tadi. Memangnya ada apa aja dari pengalaman Bu Siti nih? Jadi kalau anak-anak ABG ini kan pasti yang pertama mereka mendapatkan hak bisa masuk ke negara orang tua asingnya dengan bebas seperti kita warga negara Indonesia masuk ke Indonesia. Kalau selama ini kan kalau kita misalnya warga negara Indonesia ke Amerika kita harus izin lagi visa, apply visa ribet kan, apalagi negara-negara Eropa misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka punya warga negara misalnya warga negara asing kayak Amerika itu bisa dengan mudah mungkin mengakses pendidikan di negara tersebut ya, bisa juga ke sana dengan lebih gampang, dapat beasiswa lebih gampang gitu. Nah, itu yang sebenarnya mau dimanfaatkan secara optimal untuk orang tua yang punya anak ABG ini gitu. Jangan cuma sampai di usia 18 atau sampai 21 tahun. Betul ya. Karena kalau segitu kan mungkin secara aturan tadi terkait dengan adanya tidak boleh mendaftar ini ya instansi atau apa karena di usia itu harus mungkin langsung WNI supaya apa sesuai dengan ininya. Tapi kalau di pemikiran yang sebelahnya lagi bahwa usia itu masih belum terlalu, mereka belum paham apa-apa nih, belum matang. Yang kedua mereka masih mau kuliah juga di negara bapak misalnya. Supaya nanti dapat benefit maksimal lah. Kan kalau dia WNI tidak dapat benefit dari negara orang tua yang satunya gitu. Ya. Itu sih yang menjadi pemikiran yang dari teman-teman. Keluh kesah dari ibu-ibu dan bapak-bapak pernikahan campuran yang selama ini dialami ya kan. Khususnya untuk mereka ya. Kenapa enggak kalau bisa mendapatkan 2 manfaat dari 2 warga negara status 2 warga negara orang tuanya ya kan. Atau justru mungkin sekali kasih hilang begitu batasannya. Tapi kalau kewarganegaraan yang seperti ini kan justru susah juga ya Bu Dokter ya. Apalagi untuk mereka yang warga negara Indonesia yang status kewarganegaraannya bisa hilang. Benar. Nah, itu bisa karena apa aja Ibu Dokter?
Jadi status kewarganegaraan bisa hilang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Ada beberapa hal termasuk dengan misalnya melakukan perbuatan-perbuatan tercela, kemudian melanggar aturan keimigrasian dan beberapa pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, terkait anak sendiri memang sangat menarik yang Ibu bilang tadi. Kita ini menginginkan benefit, Betul. tetapi mungkin dari perspektif undang-undang memandang itu Ada keterbatasan. Iya, ada keterbatasan dan beberapa pertimbangan kenapa harus usia 18 tahun. Dan memang sangat polemik sekali mengingat benefit-benefit yang bisa didapatkan apabila mendapatkan kewarganegaraan ganda, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus terkait misalnya batas usia terkait nilai patriotismenya yang kemudian dan lain, mengingat mungkin ada beberapa hal pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan terkait beberapa teman-teman, adik-adik yang kemudian studi di luar dan susah kembali dan lain-lain terkait hal-hal tersebut. Tetapi saya rasa apabila kita berbicara tentang anak, bagaimanapun konvensi hak-hak anak internasional itu sangat menjunjung tinggi kepentingan terbaik untuk anak. Jadi mungkin seperti unek-unek yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi masukan buat mencari jalan terbaik untuk anak tersebut, seperti itu saya rasa. Oke, nah ini lengkap ya mengenai status kewarganegaraan ganda ya, mengenai materi kita pagi ini. Kita tutup nih untuk sesi kali ini dari Ibu Dokter sendiri. Apa closing statement, pesan yang mau disampaikan untuk pencinta Venus, silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang kemudian memiliki anak yang berkewarganegaraan ganda, diharapkan mungkin bisa melakukan pendaftaran regis itu maksimal sampai 31 Mei 2024. Kemudian untuk hal tersebut, untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar mendapatkan kewarganegaraan yang pasti sebagaimana amanat Konvensi Hak Anak Internasional serta amanat undang-undang terkait kewarganegaraan, bahwa termasuk juga dengan terkait dengan catatan sipil yang membuat aturan bahwa anak wajib memiliki kewarganegaraan yang pasti pada saat dia usia 18 tahun. Saya rasa setiap negara menganut hal tersebut. Jadi anak wajib memiliki kewarganegaraan yang pasti sebagai kepastian identitas pribadinya. Itu dia ya, status kepastian pribadi yang dimiliki. Kalau dari Ibu Siti mewakili rekan-rekan dari komunitas pernikahan campuran nih, apa kas keluarnya memikayanya ini? Oke, kalau dari saya sih mungkin mengajak aja teman-teman yang lain untuk yang punya mixed marriage ya, teman-teman yang ada pernikahan campur dan memiliki anak ABG atau anak berkewarganegaraan ganda yang mungkin usianya sekarang mungkin belum sampai 18, tapi mulai dari sekarang harus aware. Mungkin dari sekarang bisa koordinasi dengan kantor imigrasi setempat untuk mengetahui aturan-aturan dan syarat-syarat ketentuannya. Koordinasi lebih cepat ya? Ya, lebih cepat, lebih baik. Jadi kita bisa prepare dari sekarang, seperti info Ibu Ririn tadi bahwa batas untuk pelaporannya tanggal 31 Mei 2024. Karena kalau misalnya terlambat kan pasti akan ada biaya ya. Ada risiko ya, ada biaya, mungkin tetap bisa tapi akan ada biaya yang lebih dibanding yang masih gratis ya 31 Mei 2024. Gitu. Ya, seperti itulah ya. Jadi karena mungkin juga ada yang tinggal di daerah yang agak jauh mungkin terpencil dan mereka kurang mendapatkan informasi ini. Jadi informasi terkait ABG kan juga spesifik ya, tidak selalu kita dapatkan dari media umum seperti ini. Nanti akan ada talkshow seperti ini yang membahas dengan Kemenkumham, baru kita bisa mendapatkan. Jadi disegerakan untuk cari informasinya, menghubungi kantor imigrasi setempat untuk mengetahui syarat dasar dan ketentuannya. Nah, untuk mereka nih warga Makassar yang belum terjaring ya status pernikahan campuran ini, boleh menghubungi kemana atau sosial medianya Ibu Siti? Ada nanti masuk aja di KPCSS Instagramnya, bisa langsung ke situ, nanti DM aja untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Nanti kami bisa insert ke WA grupnya kita yang aktif tiap hari, jadi di situ kita bisa share, bertanya atau apapun. Jadi hal-hal yang mungkin agak kelewatan bisa langsung diinfokan di situ. Dan kalau lagi bingung kan ribet harus buka-buka undang-undang, nggak perlu langsung tanya ibu
ibu-ibu di situ Ibu-ibu langsung yang udah berpengalaman ya. Ting-tong jadi hari bisa Iya, di situ. iya, iya. Jadi enak lah. Secara Jadi udah berpengalaman. engagementnya lebih nyaman dan Betul. informasinya juga cepat tersampaikan. Nah, jadi buat yang belum tahu kalau ternyata ada nih komunitas yang menampung mereka-mereka ini yang status pernikahan campuran. Ya, benar. Ada nggak Ibu Siti yang di dalam itu laki-lakinya suaminya yang warga negara Indonesia? Jadi sebenarnya di Sulawesi Selatan atau mungkin di luar Indonesia itu sebenarnya banyak. Nah, kebetulan yang KPCSS ini pionirnya kan emak-emak nih, wanita-wanita Indonesia yang menikah sama orang asing. Nah, yang di grup kami itu memang belum ada, tapi di luar dari itu banyak juga sih sebenarnya, karena mungkin yang lebih senang ngobrol itu kan ibu-ibu ya, jadi lebih enak ininya. Tapi banyak kok sekarang aku lihat ya. Mereka lebih ke nasional sih. Kalau ini kan lebihnya skupnya ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi. Gitu. Dan kayaknya juga banyak ya, ada teman saya juga beberapa yang menikah dengan orang Belanda sih. Iya, sudah banyak. Oke deh, terima kasih Bu Siti dari Komunitas Pernikahan Campuran Sulawesi Selatan, dan ada Ibu Dokter juga, terima kasih udah mampir kembali di Radio Venus dengan berbagi pengalaman dan berbagi edukasi terkait status kewarganegaraan Indonesia ini ya. Terima kasih juga untuk pecinta Venus sudah mendengarkan, dan talk show Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan kita akhiri. Ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di Masuk Pagi. Terima kasih sudah mendengarkan talk show Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.